Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Konyojo Negara Keluwen. Apa kabar Konyojo malam ini? Semoga semua selalu sehat dan bahagia ya. Kebetulan malam ini ada rekat selamatan 7 hari berpulangnya kerabat dan ada bermacam kue di kotak ini. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisinya, mendapat surga ya Allah. Dalam 2 pekan terakhir saya jarang sekali bikin konten, terutama sepekan kemarin. Ada sekitar 6 hari saya tidak bikin konten sama sekali karena entah kenapa tiba-tiba fisik ngedrop setelah bepergian dari Malang, membuat konten di pasar buku Wilis. Pulang dari sana badan terasa tidak nyaman sama sekali. Memang masih tetap beraktivitas seperti biasa, tapi untuk bikin konten rasanya butuh energi lebih dari itu. Makanya saya istirahatkan sajalah badan saya barang beberapa hari, ternyata sampai 6 hari saat itu. Kemudian bikin 1 video, setelah itu 2 hari kemarin dan 2 hari yang lalu absen lagi. Malam ini saya sempatkan untuk ya sebisa-bisanya menyapa konyojo di rumah, sambil saya cerita-cerita tentang sesuatu yang terkait dengan channel ya, terkait dengan Rakloen yang sampai hari ini sudah memasuki bulan ke 21. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, 20 ya, bulan ke 21 sejak saya membangunnya pada bulan April 2020. Monetisasi terjadi pada bulan Oktober kemarin ketika channel berumur 18 bulan. Jadi pada bulan ke-18 saya baru bisa menikmati apa yang dimaksud dengan monetisasi. Sejak itu mulai pasang iklan dan seterusnya. Tapi ternyata saya tidak membayangkan bahwa makin kesini saya justru makin dilanda sedikit kegalauan. Beda rasanya dengan ketika saya masih awal membangun dulu, yang kenceng banget berusaha, kenceng banget bikin video, apapun di video kan, hanya demi mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Dan setelah itu tercapai, saya ada pada titik dimana merasa sangat bingung, mau konten apa lagi, mau bikin apa lagi. Dan on off dan terjadilah akhirnya seperti ini. Jadi ada saat beberapa hari saya tidak konten, tapi mulai hari ini insya Allah saya akan berjuang kembali untuk bangkit kembali untuk mencari apa kiranya yang layak untuk bisa dibagikan kepada konco-konco, dan itu tidak boleh berhenti. Kenapa? Ketika saya mau berhenti, ketika saya sudah istirahat beberapa hari, itu terpikir alangkah sayangnya perjuangan sekian lama sudah saya lakukan, tinggal melanjutkan, masa saya harus surut ya. Ya udah, harus semangat lagi. Kalau ada konco-konco pemula seperti saya yang juga mengalami cerita seperti ini, memang butuh bersabar ya. Memang butuh untuk selalu berpikir, untuk selalu mencari apa kiranya yang bisa diangkat gitu ya. Saya juga sedang berpikir untuk membuat sesuatu yang berbeda, walaupun ide itu masih samar-samar di kepala saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa direalisasikan. Barangkali bisa membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa saya buat gitu ya. Kepinginnya sih seperti itu, tapi nggak tahu nanti jalannya ke depan seperti apa. Yang jelas saya harus mulai dari niat ini dulu. Syukur-syukur nanti kalau itu bisa terwujud ya. Mohon doa dari konco-konco semua. Yang untuk konco-konco yang sekarang masih sedang berjuang untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton, teruslah berjuang. Karena setahun pertama mungkin menjadi sesuatu yang membuat konco-konco bersemangat. Tapi sepanjang yang saya ketahui, ada
sejumlah YouTuber pemula ketika sudah melewati 1 tahun dan ternyata belum bisa mencapai 1000 dan 4000, akhirnya ngedrop, akhirnya merasa putus asa, merasa sudahlah, sulit ternyata bermain di YouTube. Ya memang iya, itu saya rasakan dulu ketika sudah mencapai 1 tahun. Saya memang sudah bisa memenuhi 1000 subscriber, tapi 4000 jam tontonnya jauh, masih ada sekitar satu dapat 3100, itu berapa, masih kurang 1000 lebih. Dan saya saat itu juga sempat ngedrop dan gak yakin apakah saya bisa mencapai itu 4000, entah pada bulan keberapa belas. Udah jalan aja, saya kembalikan ke niat semula bahwa saya ingin membuat ini sebagai sebuah hiburan. Tapi tidak munafik, ketika saya sudah mencapai titik 1000, otomatis terpikir, wah ini semakin dekat gitu, akhirnya terpacu. Jadi niat awal untuk menjadikan channel itu sebagai hiburan bergeserlah menjadi target untuk bisa mencapai itu, bisa meraih itu. Otomatis berjuang terus, dan alhamdulillah pada bulan ke-18 akhirnya 4004, saya masih ingat saat itu, bukan 4000 bulat, 4004, dan tombol di bawahnya itu sudah muncul apply now. Otomatis itu sudah isyarat sinyal bahwa saya boleh mendaftar. Saat itulah pada tanggal 3 Oktober 2021 saya tekan tombol itu, kemudian melakukan proses sampai akhirnya peninjauan. Dan yang terberat itu pernah saya ceritakan adalah peninjauan. Peninjauan itu berkemungkinan kita bisa menghadapi apapun, hal buruk pun mungkin terjadi, karena saya tidak pernah tahu manakah di antara 400-an video itu, yang saat itu belum 400 ya, masih 350-an ke atas gitu, yang berpotensi melakukan pelanggaran atau di dalamnya ada hal-hal yang melanggar. Dari semalam itu menunggu peninjauan selesai itu benar-benar yang deg-degan banget. Bagaimana tidak deg-degan, syarat 1000 dan 4000 sudah terpenuhi, artinya kan sudah terbentang gitu ya, terbentang kemungkinan untuk saya bisa menjadi partner YouTube. Tapi ternyata saya masih harus menunggu dalam semalam itu apakah peninjauan bisa selesai. Dan alhamdulillah ternyata semalam ya, besok malamnya kurang lebih pada jam ya sekitaran itu, akhirnya datang email dari YouTube bahwa channel saya diterima sebagai partner. Leganya luar biasa dan seterusnya. Tapi itu tadi, perjalanan belum berhenti sampai di situ, karena untuk menuju proses kajian itu bukan perkara mudah juga, mengingat video-video saya tidak banyak viewernya. Bisa dibilang bahwa saya lolos monetisasi itu lebih tertolong oleh jumlah video yang sekian ratus itu. Barangkali ini bisa jadi strategi juga buat konco-konco yang sekarang sedang berjuang. Sedikit viewer dikalikan jumlah video yang sekian ratus, mungkin saja akan terjadi. Tapi memang tidak semua video hanya ada sedikit penonton, ada juga belasan video yang mungkin dihitungan ratusan ribuan, bahkan ada yang puluhan ribu. Dan yang hitungan puluhan ribu itulah yang mungkin lebih banyak menolong untuk saya sampai ke monetisasi. Alhamdulillah jalannya seperti itu, ya sudah saya terima. Dan sampai hari ini saya juga masih belum tahu akan mendapat 1,3 minimal itu sampai kapan, karena sampai detik ini saya melihat di Google AdSense itu baru 250 ribuan. Berarti untuk mencapai 1.300.000 saya masih butuh sekian banyak lagi, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya berusaha untuk terus sebisa mungkin ketika ada kesempatan saya upload, kecuali pekan-pekan kemarin yang memang sedang ngetrop, otomatis saya harus ya istirahat dulu lah. Tapi tidak boleh terlalu lama, karena kabarnya kalau kelamaan iklannya dicabut ya.
yang sudah mengalami itu atau sudah tahu tentang itu, tolong beri kabar saya apakah benar demikian. Ketika sudah terlalu lama tidak upload, iklan akan dicabut. Saya otomatis tidak ingin itu terjadi karena perjuangan untuk meraih itu benar-benar luar biasa berat. Ayo konco-konco yang sekarang mungkin sedang gigih berjuang, ayo, saya yakin kalau konco-konco terus berjuang tak kenal menyerah, insya Allah apa yang konco-konco inginkan akan bisa tercapai juga, mudah-mudahan, amin. Gitu ya. Kiranya itu yang bisa saya bagi kepada konco-konco. Lain waktu saya akan bercerita tentang hal lain lagi ketika menemukan sesuatu yang baru dalam perjalanan saya membangun channel ini. Ya siapa tahu saya akan berbagi pada konco-konco. Yang penting sabar, bahwa hitungan 1 tahun itu bisa saja lebih untuk bisa meraih 4.000 jam tonton, 1.000 subscriber, tapi terus saja menjalaninya, jangan putus asa. Hitungan setahun itu bukan harga mati, tetap akan dihitung 12 bulan terakhir. Kalau konco-konco memasuki bulan ke 13, 14, 15, jalani saja, barangkali pada bulan sekian belas itulah nanti cita-cita itu akan terwujud seperti yang saya alami. Sekali lagi, saya bisa mencapai monetisasi pada bulan ke-18. Sesuatu banget ya. Itu sesuatu yang benar-benar menjadi semacam penghargaan yang tak ternilai harganya. Apalagi ketika kemudian terima surat PIN ya, surat berisi PIN. Itu menjadi langkah yang sebaiknya tidak lengah kemudian berhenti, lanjut saja. Udah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kepada konco-konco. Ketemu lagi lain waktu. Kalau ada cerita-cerita yang berbeda lagi yang mungkin bisa saya bagi, barangkali ini bisa berguna buat konco-konco. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut makan lemper. Ini makanan favorit saya, kue favorit saya, lemper. Kalau ada banyak kue gitu, saya lihat apakah ada lemper. Kalau ada lemper, pasti akan saya santap lebih dulu. Lemper ayam. Udah ya.